Teman-teman, selamat pagi. Ini gambar siapa ini? Yesus Sang Pendoa. Kita mulai bab 5a ya, setelah kemarin bab 4 selesai. Kita bicara soal Yesus Sang Pendoa. Dari judulnya jelas bahwa Yesus itu orang yang suka atau punya habit atau apapun istilahnya, bahwa Yesus itu orang yang suka berdoa. Dia adalah punya kebiasaan berdoa dan menjadi kehidupannya doa itu. Kita lihat dulu sebelum kita membahas soal doa, kita membahas soal komunikasi. Orang hidup berkomunikasi dengan orang yang lain. Kita itu berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi itu bisa bermacam-macam bentuknya atau jenisnya. Mari kita lihat bentuk-bentuk komunikasi. Kita biasa berkomunikasi dengan cara verbal. Verbal itu kata-kata. Tentu dalam bahasa manusia, karena kita adalah manusia yang mengerti bahasa manusia. Meskipun bahasa itu terdiri dari banyak sekali, dari berbagai negara, dari berbagai suku, atau dari berbagai ras. Masing-masing punya bahasa. Setidaknya kita berkomunikasi dengan bahasa yang kita mengerti. Ada orang-orang tertentu yang memang bisa berkomunikasi dengan hewan, tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang hanya ada di kartun. Sofia the First itu yang bisa berkomunikasi karena jimatnya, ya toh. Kita juga berkomunikasi dengan cara atau bentuknya non-verbal, bukan kata-kata biasa, bukan kata-kata manusia. Bisa dalam bentuk macam-macam ini, non-verbal ini. Dalam bentuk simbol misalnya. Simbol bisa, tanda bisa, musik bisa, itu non-verbal, termasuk non-verbal. Musik instrumen. Kidung atau nyanyian, meskipun di sana ada bahasa manusia, tetapi itu menjadi salah satu cara berkomunikasi non-verbal atau juga campuran. Bahasa isyarat, meskipun kita tidak mempelajari, biasanya dipelajari oleh orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi verbal karena kesulitan dari sisi fisik. Paung di Luhur itu punya sekolah luar biasa, tetapi bukan mengajari bahasa isyarat, mengajari orang bisu tuli bisa berbicara seperti kita. Maka semboyannya atau motonya Memardi Janmo Micoro. Mereka yang bisu tuli sekolah di SLB di Jakarta sana itu bisa berbicara, tidak menggunakan bahasa isyarat, karena bahasa isyarat pasti akan terbatas untuk orang-orang yang mempelajari. Tetapi kalau bahasa kita, meskipun mereka bisu tuli, bisa berbicara dengan manusia biasa seperti orang normal, meskipun dari sisi fisik, lidah itu susah untuk mengartikulasi kata-kata, tetapi mereka bisa. Dan Paung di Luhur itu salah satu dari 2 SLB yang mampu mengajarkan micara atau berbicara, meskipun mereka bisu dan tuli. Satu di Jakarta, satu punyanya suster PMY di Wonosobo. Nah, komunikasi itu adalah bagian dari doa, karena doa itu sebenarnya komunikasi. Doa itu dalam bentuk verbal juga non-verbal, tergantung doanya nanti seperti apa. Jadi doa itu bentuk komunikasi ya teman-teman, salah satu bentuk komunikasi. Terutama kita berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan doa.
yang bagian ini dicoret dulu, tidak penting. Doa, definisi dan bentuk. Doa itu definisinya bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah. Bentuk komunikasi antara dua pihak ya, manusia dan Allah. Dalam doa, bentuk komunikasi itu bisa berupa salah satu dari jenis komunikasi yang tadi di atas. Jadi bisa dengan bahasa isyarat, dengan bahasa kidung, dengan simbol, dengan tanda, ataupun dengan kata-kata biasa. Jadi entah verbal maupun non-verbal. Kalau verbal ya seperti yang sering kita lakukan, baik kalau kita mengawali kelas, kita mengawali belajar di sekolah, mengawali pertemuan dan sebagainya, atau di gereja. Non-verbal itu bisa dalam bentuk kidung, nyanyian, pujian bagi Tuhan, musik liturgi dan sebagainya. Membuat tanda salib itu adalah doa, bagian dari doa. Tanda salib, jelas ya, tanda. Nah, di dalam doa itu ada kriteria doa yang benar, doa yang baik, doa yang buruk. Apa sih doa yang benar? Doa yang benar itu tentu hanya dua hal. Pertama, memuliakan Allah. Yang kedua, mendengarkan Allah yang berbicara pada manusia. Kalau memuliakan, oke, kita sering melakukan. Sekalipun kadang kita hanya memuliakan di dalam mulut, tetapi tidak memuliakan dalam hati dan tindakan. Karena menurut Yohanes, iman tanpa perbuatan adalah mati, iman yang mati. Jadi zero, tidak ada apa-apanya. Ini doa yang benar ya. Ada dua, memuliakan Allah dan mendengarkan Allah. Sering-sering kita tidak pernah mendengarkan. Bagaimana kita bisa mendengarkan? Karena kita tidak pernah menyediakan waktu luang secara khusus bagi Allah dan kita diam, berdiam diri dalam keheningan bertemu dengan Allah. Ya kan? Jarang, kecuali kalau memang menyediakan waktu khusus dengan meditasi atau kontemplasi. Kontemplasi itu ya bertemu Allah dalam keheningan. Yang bekerja adalah sisi rohani, sisi spiritual, bukan dengan mulut. Itu. Yang kedua adalah doa yang baik. Kenapa sih harus ada doa yang baik? Pasti karena ada doa yang jelek, ya kan? Doa yang baik itu nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Yang jelas harus tulus dan sederhana. Tulus itu bahwa intensio recta itu tujuan pertama-tama yang ada dalam hati adalah ketulusan bertemu dengan Allah. Dan sederhana. Sederhana itu tidak perlu banyak omong, tidak perlu bertele-tele, tetapi cukup, Tuhan, aku hadir di hadapanmu, memuliakan namamu, mempersembahkan diriku. Berbicaralah Tuhan, aku mendengarkan. Tulus, sederhana. Atau kalau kita punya intensi tertentu, permohonan tertentu, tujuan tertentu, ya kita sampaikan sederhana saja. Tuhan, aku mau ini. Jika Tuhan mengendaki, jika Tuhan berkenan, aku mohon dikabulkan. Apa misalnya? Itu tulus dan sederhana. Tidak usah banyak omong. Keluar dari hati yang percaya. Percuma kalau kita berdoa pada Allah, tetapi kita tidak percaya. Hati kita tidak percaya. Karena percaya itu bagian dari kunci dari iman. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, percaya itu bagian dari keyakinan. Misalnya orang sakit, sudah tidak percaya dulu pada dokter, ya sudah, dia akan susah sembuh. Tapi kalau percaya hanya dengan minum air putih sembuh, ya sudah sembuh. Tapi kan orang kadang termanipulasi oleh stimulus di luar diri kita.
Jadi tidak mudah percaya. Yang ketiga, penuh harapan. Penuh harapan. Penuh itu dalam bahasa Latin plenus. Plenus itu artinya tidak ada hal lain selain yang ada itu apa. Kalau penuh harapan berarti seluruh diri kita dilingkupi oleh kepercayaan, oleh harapan bahwa akan terjadi sesuatu yang baik pada diriku. Gitu. Kalau teman-teman belajar soal pikiran, itu apa yang kita pikirkan secara positif akan terjadi secara positif juga. Tetapi kalau kita tidak pernah berpikir positif, maka kekuatan negatif yang akan menguasai. Apalagi kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif terus, maka itulah yang akan terjadi. Itu. Berikutnya adalah doa yang buruk. Apa doa yang buruk? Kriterianya tentu bertele-tele. Terus bertele-tele itu ditandai dengan banyak omong. Apalagi celelean atau bercanda. Tidak keluar dari hati yang tulus, tetapi dari mulut. Atau bisa jadi keluar dari hati tapi hati yang jahat. Misalnya, Tuhan, kabulkanlah doaku, aku minta temanku celaka, aku minta si ini si itu dia sengsara, si ini si itu menderita dan sebagainya. Itu keluar dari hati yang negatif, hati yang tidak tulus, hati yang jahat. Itu tentang doa, teman-teman. Ada definisi doa yang benar, doa yang baik, doa yang buruk. Ini kelewatan yang bagian ini. Sikap sebelum berdoa. Sebenarnya doa itu, kalau yang kita lakukan itu doa yang hanya secara ritual kita lakukan, tetapi spiritnya kurang, ataupun kalau ada jelas itu prosentasenya sedikit. Karena kalau kita langsung berdoa, mari kita berdoa teman-teman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Apalagi kalau berdoanya diucapkan dengan cepat dan bertele-tele. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, amin. Tuh. Padahal sikap sebelum doa itu menentukan. Pertama adalah hening. Maka kalau mau berdoa sungguh, silahkan ambil waktu luang di malam hari ketika semua sudah tidur. Ambil sikap hening, menenangkan diri dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang kedua, pasrah dan percaya akan kebaikannya. Yang ketiga, jangan pernah berusaha mencobai ataupun mengancam Allah. Mencoba itu begini, Tuhan, jika memang Tuhan itu adalah Maha Kuasa, maka doaku pasti dikabulkan. Ya, itu mencobai. Seolah-olah tidak percaya. Mengancam itu, Tuhan, kalau ini tidak dikabulkan, aku akan ngamuk. Misalnya, itu mengancam. Ya, masih ingat beberapa bulan yang lalu ketika Neno Warisman, silahkan di searching di Google atau di YouTube, Neno Warisman berdoa mengancam Allah. Kalau doa ini tidak dikabulkan, tidak akan ada lagi yang menyembahmu Tuhan. Emang siapa Neno Warisman kan berani begitu sama Allah? Ya, itu mengancam. Lalu yang keempat, siap menerima dengan besar hati apapun yang diberikan Allah, termasuk jika tidak sesuai dengan harapan kita. Kan kita tidak pernah tahu rencana Allah itu yang seperti apa. Nah, sering-sering manusia itu mendahului kehendak Tuhan. Ya, merasa tidak dikabulkan, lalu marah-marah, lalu pokoknya tidak baiklah. Itu ya. Ungkapan doa, teman-teman. Jadi
kalau kita berdoa, apapun bentuknya tadi ya, bentuknya bisa macam-macam ya. Yang tadi yang baik adalah, yang benar adalah memuliakan dan mendengarkan. Tapi kalaupun tidak dengan cara itu boleh. Misalnya diungkapkan dengan cara pujian. Pujian itu bisa dalam bentuk kidung, bisa dalam bentuk didaraskan. Kalau dalam umat muslim itu Asmanul Husna apa ya? Asma Husna apa Asmanul Husna? Ya. Yang menyanyikan atau melantunkan 99 nama Allah ini. Nama Allah. Tulisannya sama sebenarnya, tapi membacanya berbeda. Ya sebenarnya sama karena lafalnya Arab jadi Allah. Ini Allah bagi kita sama. Ya, Asmanul Husna. Saya enggak tahu persis 99 nama Allah, tapi yang sering saya dengar itu yang biasanya Ya Rahman, Ya Rahim, ya gitu ya. Itu Asmanul Husna. Lalu ungkapan berikutnya ungkapan syukur. Silahkan mengungkapkan syukur. Apa yang mau kamu syukuri? Hari ini, minggu ini, bulan ini, detik ini, tahun ini. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena sehat, aku bersyukur karena bisa bernafas, aku bersyukur dan sebagainya. Ungkapan doa berikutnya mohon kekuatan, boleh. Jangan memohon kekuatan super, tidak penting. Mohon peneguhan. Mohon peneguhan itu supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan teguh hati. Teguh hati. Keluhan atau ratapan, boleh berkeluh kesah. Tapi hidup ini jangan mengeluh terus. Berkeluh kesah dalam arti bukan keluh kesah yang negatif. Berkeluh kesah itu maksudnya Pak Ade ya, Tuhan mohon maaf, saya baru bisa ini, saya belum sempurna. Itu keluh yang seperti itu. Atau meratap, Tuhan aku tidak bisa, mohon tolong. Sharing dengan Allah. Sharing, ya doa itu sharing sebenarnya. Meditasi atau samadhi, boleh. Kontemplasi, mengangan batin, bertemu dan berbicara dengan Allah dalam keheningan. Ini kontemplasi. Lexio Divina, bacaan rohani, membaca kisah-kisah orang kudus misalnya, atau kitab suci, itu Lexio Divina. Ini ungkapan doa teman-teman. Nah, teman-teman kalau berdoa boleh pakai salah satu dari ini. Mencoba semuanya juga boleh. Tuh. Berikutnya kita bicara doa Yesus. Yesus itu mengajarkan doa yang sederhana kepada manusia. Sebenarnya tidak hanya kepada orang Kristen Katolik. Ya. Sebutan Kristen karena mengikuti Kristus. Yesus disebut atau diberi gelar Kristus, Kyrios, yang sangat agung, yang diagungkan. Namanya Yesus, gelarnya Kristus, maka disebut Yesus Kristus gitu. Itu ya. Doa yang sederhana itu diajarkan Yesus. Doa itu adalah Bapa kami. Isinya sudah komplit, plit. Ya. Sudah komplit. Bapa kami atau bahasa Latinnya Pater Noster. Pater Noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, dan sebagainya. Amin. Itu Pater Noster. Bukti bahwa Yesus sang pendoa adalah ini. Ya, Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah pendoa. Seluruh hidup Yesus dan karyanya dihayati dalam kesatuan dengan Bapa. Bisa dilihat dalam Lukas 11, 1-13. Jadi Yesus selalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berbicara kepada Bapanya. Yesus juga mengenalkan sapaan Allah kepada manusia dalam sebutan Bapa, Bapa kami. Berarti genusnya maskulinum.
maskulin, bukan feminin. Jadi Allah itu maskulinnya maskulinnya, genusnya maskulin, laki-laki. Saya tidak tahu ini, kalau dalam bahasa Latin itu memang ada genus. Genus itu kata-kata itu mengarah ke mana, ke cowok atau ke cewek. Misalnya uang itu genusnya femininum. Jadi kalau dari genusnya uang itu, yang berhak mendapatkan uang itu sebenarnya hanya perempuan, karena feminin, bahasa Latinnya uang itu pecunia. Jadi uang itu perempuan. genusnya. Jadi Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ya. Ini doa Yesus yang diajarkan pada para murid ketika para murid bertanya, "Guru, ajarilah kami berdoa. Kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, kunci rapat-rapat. Karena berdoa itu hanya kamu dengan Bapamu di surga yang tahu." Jadi tidak usah dipamer-pamerkan bahwa kamu berdoa, tapi sebenarnya tidak berdoa, karena yang kamu lakukan itu ritual doa, bukan berdoanya. Ya, tuh, ini doa Yesus. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Kita belajar doa Yesus sang pendoa. Intinya Yesus adalah sang pendoa. Yesus membuktikan dirinya adalah pendoa, dan Yesus mengajarkan doa yang sederhana pada Bapa, dan Yesus mengenalkan sebutan atau sapaan pada Allah dengan sangat mesra, yaitu Bapa. Oke, selamat belajar, selamat mencermati. Salam Dom Savian, salam Omah Diskusi.